Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget ngomong sesuatu? Entah itu karena kesel, sakit hati, atau capek banget ditahan-tahan. Tapi kamu juga takut kalau omonganmu justru malah nyakitin orang, atau sebaliknya, kamu malah memilih diam, tapi akhirnya jadi meledak sendiri di dalam hati. Well, kamu nggak sendirian. Banyak dari kita sering berada di persimpangan antara harus ngomong atau diam. Dan tahu nggak, kemampuan buat membedakan kapan harus buka suara dan kapan harus tarik napas dan diam sebentar itu bukan hal sepele. Itu bagian dari kecerdasan emosi yang sangat penting buat kesehatan mental dan relasi kita. Video ini akan ngajak kamu memahami kenapa kita bisa meledak, gimana cara menghindarinya, dan yang paling penting, kapan sebaiknya kita diam dan kapan sebaiknya kita bicara. Kenapa kita bisa meledak? Ledakan emosi biasanya terjadi karena emosi kita penuh sesak dan gak tertangani dengan baik. Ibarat balon yang terus ditiup, kalau gak ada celah buat ngeluarin anginnya perlahan, pasti meletus kan? Beberapa penyebab umum ledakan emosi antara lain menumpuk rasa kesal atau kecewa tanpa diungkapkan. Menurut Asosiasi Psikologi Amerika, memendam emosi secara terus-menerus bisa memicu stres kronis dan gangguan kesehatan mental seperti depresi atau anxiety. Kondisi fisik yang lelah atau burnout juga bisa jadi penyebab umum ledakan emosi. Jurnal Occupational Health Psychology 2019 menyebutkan bahwa kelelahan kerja dan tekanan emosional memperbesar peluang seseorang kehilangan kontrol terhadap emosinya. Kurangnya ruang aman untuk mengekspresikan emosi juga merupakan faktor yang dapat penyebab umum ledakan emosi. Ketika seseorang tidak merasa didengar atau divalidasi, emosi negatif bisa terakumulasi dan keluar dalam bentuk ledakan. Dan tentu saja, pengalaman masa lalu juga memegang peranan penting dalam penyebab umum ledakan emosi. Menurut penelitian dalam Journal of Traumatic Stress 2021, pengalaman trauma atau hubungan yang toksik di masa lalu bisa membuat seseorang lebih mudah tersulut emosi. Jadi, bagaimana seharusnya? Apakah bicara atau diam? Ini bukan soal lemah atau berani. Kadang orang menganggap diam itu pengecut, atau bicara itu selalu bentuk keberanian. Tapi faktanya, keduanya bisa jadi bentuk kekuatan. Asal tahu waktunya. Diam bukan berarti kamu kalah. Kadang kamu memilih diam karena kamu tahu saat itu bukan waktu yang tepat untuk menyuarakan isi hati. Bicara bukan berarti kamu sedang marah. Bisa jadi kamu bicara karena kamu sayang dan ingin memperbaiki hubungan. Yang penting adalah apa tujuanmu dan apakah kamu bisa menyampaikannya dengan tenang dan jernih? Kapan sebaiknya diam? Diam bukan berarti menyerah. Kadang, diam adalah strategi untuk menjaga diri dan memberi waktu agar emosi tidak makin keruh. Situasi di mana lebih baik kamu diam sejenak. Saat emosi masih membara, kalau kamu merasa detak jantung makin cepat, napas ngos-ngosan, atau tangan mulai gemetar, itu sinyal tubuh kalau kamu lagi di bawah tekanan. Dalam kondisi ini, logika kita cenderung off dan otak kita dikendalikan oleh bagian yang bertugas merespons ancaman atau bagian amigdala. Menurut Harvard Medical School, ketika amigdala aktif, kemampuan berpikir jernih dan membuat keputusan bijak jadi terganggu. Jadi, kalau kamu bicara saat ini, besar kemungkinan yang keluar adalah kata-kata tajam, sarkasme, atau bahkan makian. Lebih baik tarik napas, mundur sebentar. Kalau lawan bicara tidak siap menerima, sebaiknya kamu diam sejenak. Kadang kita udah siap untuk bicara dengan tenang, tapi lawan bicara justru lagi defensif, emosional, atau bahkan menyerang balik. Daripada adu argumen jadi makin panas, lebih baik tahan dulu. Tunggu momen yang lebih tenang dan aman buat dua belah pihak. Kamu juga sebaiknya diam sejenak kalau kamu sendiri belum jelas mau menyampaikan apa. Pernah nggak kamu ngerasa pengen ngomong tapi belum tahu jelasnya mau ngomong apa? Nah, hati-hati. Bisa jadi kamu cuma pengen melampiaskan
bukan menyampaikan. Saat masih bingung, lebih baik tulis dulu isi hatimu di jurnal atau catatan ponsel. Ini bisa bantu kamu merapikan pikiran sebelum disampaikan ke orang lain. Kapan nih sebaiknya kita bicara? Bicara itu penting. Diam terlalu lama bisa bikin kamu merasa tertekan, tidak dihargai, dan jadi bom waktu. Jadi, kapan sebaiknya kamu menyuarakan isi hati? Pada saat kamu sudah tenang dan berniat memperbaiki, kamu bisa berbicara. Kalau kamu bisa bicara tanpa niat menyerang, itu tandanya kamu sudah siap. Kamu nggak lagi mau menang, tapi mau nyambung. Misalnya, aku nggak marah, aku cuma pengen kita sama-sama ngerti perasaan masing-masing. Menurut Daniel Goleman, penulis buku Emotional Intelligence, kemampuan menyampaikan emosi secara asertif dan empatik adalah salah satu ciri dari orang yang cerdas emosional. Kamu juga bisa mulai berbicara jikalau dia malah bikin kamu tersiksa. Kalau kamu terlalu sering memendam, lama-lama kamu bisa kehilangan identitasmu sendiri. Diam demi menjaga suasana hati orang lain, tapi malah kehilangan kedamaian diri sendiri. Nggak adil kan? Dalam Journal of Social and Clinical Psychology 2018, disebutkan bahwa terlalu sering menekan emosi demi menyenangkan orang lain berisiko tinggi menyebabkan depresi. Saat ada hal yang harus ditegaskan untuk menjaga batasan, situasi seperti ini juga kamu sebaiknya segera berbicara. Misalnya, kamu merasa tidak dihargai atau terus-menerus diminta melakukan sesuatu yang bikin kamu tidak nyaman. Di sini penting banget buat bicara. Tapi ingat, sampaikan dengan tegas tapi tetap hormat. Contoh, aku bisa bantu, tapi hari ini aku perlu waktu untuk diriku sendiri dulu. Kita bisa bahas lagi besok ya. Kamu juga bisa menyampaikan emosi tanpa meledak. Ngomong tanpa meledak itu seni. Tapi tenang, semua orang bisa belajar. Berikut beberapa tips praktis. Kamu bisa gunakan kalimat aku daripada kamu. Daripada bilang, kamu tuh selalu egois. Coba ganti jadi, aku merasa nggak diperhatikan waktu kamu sibuk sama hal lain terus. Penelitian dari Psychology Today menunjukkan bahwa penggunaan I statement bisa mengurangi kemungkinan konflik dan meningkatkan empati lawan bicara. Kita bias menunggu waktu yang pas untuk menyampaikan emosi tanpa meledak. Jangan bicara saat suasana lagi panas. Pilih waktu dan tempat yang tenang. Misalnya saat santai di rumah, bukan pas lagi ribut di tempat umum atau chat marah-marah tengah malam. Kamu juga bisa memvalidasi perasaan sendiri dan orang lain. Sebelum ngomong, kenali dulu apa yang kamu rasain. Validasi bahwa kamu boleh marah, sedih, atau kecewa. Tapi ingat, orang lain juga punya perasaannya sendiri. Hargai dua-duanya. Yang gak kalah penting juga adalah menumbuhkan self-awareness emotional agar bisa tahu kapan harus diam dan kapan harus bicara. Kamu butuh satu hal penting, kesadaran emosional. Beberapa latihan yang bisa kamu coba. Journaling emosi. Tulis apa yang kamu rasakan setiap hari tanpa menghakimi. Mindful breathing. Latihan pernapasan sebelum bicara saat emosi naik bisa bantu kamu tetap tenang. Berlatih jeda. Hitung sampai 10. Sebelum merespon sesuatu yang memicu emosi. Ini trik klasik yang masih ampuh. Tapi gimana kalau terlanjur meledak? Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kita semua pernah mengalami momen lepas kontrol. Yang penting, apa yang kamu lakukan setelahnya. Akui dan minta maaf kalau memang menyakiti orang lain. Contoh, aku minta maaf atas nada bicara aku tadi. Aku lagi overwhelmed. Dan aku salah ngungkapinnya. Evaluasilah apa yang jadi pemicunya, apa yang bisa kamu lakukan lebih baik lain kali. Kamu juga belajar bahwa setiap ledakan bisa jadi bahan pelajaran. Proses ini yang bikin kita tumbuh, dan kamu juga harus ingat bahwa diam dan bicara itu sama-sama bentuk cinta diri. Di dunia yang serba cepat ini, banyak dari kita kelelahan, bukan karena terlalu banyak kerja, tapi karena terlalu banyak memendam. Kita takut dianggap rewel, sensitif, atau drama.
Tapi tahu nggak, menyampaikan isi hati itu adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Begitu juga dengan diam. Kadang memilih untuk tidak bicara bukan karena takut, tapi karena kamu cukup dewasa untuk tahu saat ini bukan waktunya. Yang penting bukan seberapa sering kamu bicara atau diam, tapi seberapa sadar kamu atas alasanmu melakukannya.